Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal Pranata Komputer Ahli Pertama, khususnya terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi, kaitannya dengan implementasi ITIL dan ISO 20000. Oke, seperti apa bentuk soalnya langsung saja kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum itu, ada suplemen materi yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Di sini terkait dengan penerapan bersama ISO 20000 dan ITIL. Penerapan bersama ISO 20000 dan ITIL ini bisa bermanfaat bagi perusahaan dengan cara sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Di sini kombinasi ISO 20000 dan ITIL dapat membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan dan mengelola layanan teknologi informasi yang lebih berkualitas dan efisien. Kemudian kaitannya dengan manajemen risiko yang lebih baik. Nah, di sini ISO 20000 dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait layanan teknologi informasi secara holistik, sementara ITIL memberikan panduan praktis bagaimana mengelola risiko sehari-hari. Kemudian poin ketiga terkait dengan kepatuhan terhadap standar. ISO 20000 memberikan kerangka kerja berbasis standar yang membantu organisasi mendapatkan sertifikasi, sementara ITIL membantu dalam mengadopsi praktik-praktik terbaik. Kemudian poin keempat terkait dengan peningkatan kepuasan pelanggan, kombinasi keduanya bakal membantu organisasi memberikan layanan lebih baik yang berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan. Oke, sekira itu beberapa 4 poin terkait dengan penerapan ISO 20000 dan ITIL dalam perusahaan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita coba lihat latihan soal terkait dengan suplemen materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak kalian yang ingin terlibat untuk menjawab soal ini, maka silakan sediakan alat catatannya. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban atau pandangan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke. Perhatikan soal nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Seorang manajer teknologi informasi ingin memastikan bahwa proses-proses pengelolaan layanan TI di perusahaannya tidak hanya patuh terhadap standar internasional, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi dinamika kebutuhan harian. Manajer ini mempertimbangkan untuk menerapkan ISO 20000 dan ITIL secara bersamaan. Pertanyaannya, manfaat apa yang paling mungkin ia dapatkan dari pendekatan ini? Kita coba lihat opsinya. A. Meningkatkan pembagian kerja karyawan di Departemen Teknologi Informasi. B. Menjamin stabilitas layanan tanpa adanya risiko kegagalan. C. Mendapatkan panduan praktis sekaligus kepatuhan pada standar internasional. D. Mengurangi kehadiran pihak ketiga dalam operasional. Dan E. Mengeliminasi keseluruhan risiko insiden dalam layanan teknologi informasi. Kalau teman-teman sudah membaca dengan cermat suplemen materi yang saya jelaskan di awal video ini, saya yakin teman-teman pasti sudah bisa menjawab soal nomor 1. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah C ya, mendapatkan panduan praktis sekaligus kepatuhan pada standar internasional. Jadi, pendekatan kombinasi ISO 20000 dan ITIL ini akan memberikan panduan praktis dari ITIL serta memenuhi standar internasional yang tercakup dalam ISO 20000. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap standar tanpa mengorbankan fleksibilitas. Kalau kita lihat pilihan lain itu kurang tepat karena kombinasi yang lain tidak menjamin penghapusan risiko insiden sepenuhnya atau mengeliminasi kebutuhan pihak ketiga. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, organisasi XYZ telah menerapkan ISO 20000 dan ITIL untuk memastikan layanan TI mereka lebih terstandarisasi serta fleksibel dalam penanganan masalah operasional harian. Pertanyaannya, apa dampak utama dari kombinasi standar dan kerangka kerja ini bagi kepuasan pelanggan organisasi? Ya, perhatikan pertanyaannya ya. Dampak kombinasi standar ISO 20000 dan ITIL ini bagi kepuasan pelanggan. Kita coba lihat opsinya. A. Kepuasan pelanggan meningkat karena sistem menjadi lebih tertutup. B. Layanan teknologi informasi menjadi lebih responsif dan sesuai kebutuhan pelanggan. C. Organisasi bisa mengurangi seluruh biaya operasional layanan TI. D. Organisasi terhindar dari keharusan melibatkan karyawan di bagian TI. Dan E. Peningkatan kualitas layanan TI tanpa adanya monitoring proses. Ya, lagi-lagi kalau teman-teman memahami dengan baik suplemen materi yang saya jelaskan di awal tadi, pasti teman-teman bisa menjawab soal nomor 2 ini dengan cepat. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah
B ya, layanan TI menjadi lebih responsif dan sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi kombinasi ISO 20000 dan ITIL ini memungkinkan layanan TI lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan standar pelayanan yang tinggi. Sehingga hal itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dalam penerapan ISO 20000 dan ITIL, bagian manajemen risiko menjadi perhatian utama. ISO 20000 membantu mengidentifikasi risiko layanan TI secara holistik, sementara ITIL menyediakan panduan penanganan risiko harian. Apa implikasi dari kombinasi ini bagi organisasi dalam konteks manajemen risiko? Nah, kalau nomor 2 tadi kaitannya dengan kepuasan pelanggan, nomor 3 ini kaitannya dengan manajemen risiko. Coba lihat lagi opsinya. A. Risiko dikelola tanpa analisis lebih lanjut pada insiden. B. Organisasi dapat memahami dan menangani risiko secara lebih mendalam dan praktis. C. Seluruh risiko dihilangkan tanpa perlu ada penanganan. D. Risiko hanya diidentifikasi tanpa adanya upaya mitigasi. Dan E. Risiko dibagi ke dalam beberapa bagian kecil untuk setiap divisi. Ya, jadi nomor 3 ini sebetulnya jawabannya jelas sekali. Kalau kalian lagi-lagi sudah memahami suplemen materi yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, organisasi dapat memahami dan menangani risiko secara lebih mendalam dan praktis. Jadi kombinasi ISO 20000 dan ITIL ini memungkinkan organisasi mengelola risiko TI secara lebih komprehensif dengan standar yang memastikan identifikasi risiko dan panduan praktis ITIL untuk mitigasi harian. Selanjutnya soal nomor 4, perhatikan. Seorang pemimpin perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi yang membuktikan bahwa organisasinya mematuhi standar layanan TI yang diakui internasional. Tetapi ia juga ingin praktik-praktik yang diterapkan tetap fleksibel dan bisa disesuaikan. Manakah strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, opsinya A. Menerapkan ITIL saja karena fleksibilitasnya tinggi. B. Menerapkan ISO 20000 saja untuk mendapatkan sertifikasi. C. Menerapkan ISO 20000 dan ITIL untuk sertifikasi dan panduan praktis. D. Menerapkan ISO 27001 karena fokusnya pada keamanan. Dan E. Menerapkan standar ITIL untuk kepatuhan formal. Sekira ini jelas, jawabannya adalah C ya. Menerapkan ISO 20000 dan ITIL untuk sertifikasi dan panduan praktis. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi dan fleksibilitas dalam manajemen layanan TI, maka organisasi sebaiknya menggabungkan ISO 20000 yang berfokus pada standar sertifikasi dan ITIL yang menyediakan panduan praktis. Jadi yang perlu diingat itu ini teman-teman. ISO 20000 itu berfokus pada standar sertifikasi dan ITIL itu menyediakan panduan praktis. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi dan fleksibilitas dalam manajemen layanan TI, maka mau tidak mau ISO 20000 dan ITIL ini harus digabungkan. Makanya opsi C ini menjadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 5, perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengar suara saya ya. Oke. Perusahaan yang menerapkan ISO 20000 dan ITIL bersama-sama berpotensi mendapatkan sejumlah manfaat bagi manajemen layanan TI-nya. Namun, tantangan utama apa yang mungkin muncul dalam penerapan kedua kerangka kerjaan secara bersamaan? Nah, ini ditanya, nomor 5 ini pertanyaan terkait dengan dampaknya, tantangannya ya. Tantangan ketika penerapan ISO 20000 ini dan ITIL dilakukan secara bersama-sama. Kita coba lihat opsinya. A. Tidak adanya sertifikasi internasional untuk TI. B. Terjadinya peningkatan risiko insiden. C. Kebutuhan sumber daya lebih besar untuk memenuhi standar dan praktik. D. Mengurangi fleksibilitas tim TI dalam penanganan insiden. Dan D. Tidak adanya monitoring dari manajemen puncak. Jadi lagi-lagi kalau teman-teman memahami betul suplemen materi yang saya jelaskan di awal tadi terkait dengan implementasi ISO 20000 dan ITIL ini ya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa ISO 20000 dan ITIL ini merupakan kerangka kerja terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang manajemen layanan teknologi informasi, maka kerangka kerja yang paling umum digunakan itu adalah ISO 20000 dan ITIL. Itu teman-teman. Nah, seperti apa penjelasan tentang ITIL sekarang? Kalau tidak salah sudah ITIL 4. Bagaimana penjelasan detail tentang ISO 20000? Ya silakan teman-teman telusuri di Google ya. Mungkin insya Allah saya akan coba bahas juga secara spesifik ISO 20000 dan ITIL sampai ITIL terbaru. Nanti saya coba munculkan contoh-contoh latihan soalnya di video ini. Insya Allah ya teman-teman. Oke, kita kembali ke soal. Kita lihat soal nomor 5, jawabannya adalah C. Kebutuhan sumber daya lebih besar untuk memenuhi standar dan praktik. Jadi jelas ketika kita menerapkan ISO 20000 dan ITIL secara bersama-sama, maka kita akan terbebani pada sisi kebutuhan sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi standar dan praktik.
Ya, karena memang tantangan utama dalam penerapan ISO 20000 dan ITIL ini secara bersama-sama adalah kebutuhan sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi standar sertifikasi ISO 20000 serta implementasi praktik-praktik ITIL. Ya, jadi itu teman-teman untuk soal nomor 5. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. 5 contoh soal, mudah-mudahan ada salah satunya yang muncul dalam SKB nanti. Dan apabila soal itu muncul dan sesuai dengan apa yang dijelaskan di sini, saya harap teman-teman sudah bisa memberikan jawabannya dengan benar. Kalaupun misalnya tidak ada satupun yang muncul dari apa yang saya bahas pada video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena pada dasarnya apa yang saya jelaskan di sini hanya sebatas prediksi saya berdasarkan kisi-kisi yang diterbitkan oleh Permenpan RB. Seperti itu. Oke, jadi kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Ya, ini mungkin quote-nya berulang-ulang saya sampaikan ya. Karena saya kekurangan quote. Kalau ada yang mau bantu quote, silakan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan arigatou gozaimasu.